Limitasi podcast, pembahasan dalam keterbatasan. Jadi semuanya perkenalkan, nama gue Muhammad Yusuf dan teman gue Nesta Maulana. kami di sini mau apa ya? Apa Nes? Kita ngobrol-ngobrol santai. Betul. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Sebagai anak muda yang memiliki keresahan. Aduh, resah banget itu, Resah Pak. aku tuh. Ya, mungkin harus ada pengenalan lebih dalam dulu ya, biar asik aja gitu. Kayak ini siapa sih anjing? Iya. Tiba-tiba ngomong tapi nggak kenal gitu dalamnya siapa. Oke lah, kita perkenalkan dulu. Ya, Dari siapa dulu? Dari lu, dari gua ngebahas tentang apa dulu? boleh deh dulu deh. Oke, dari gua. Nama gua Nesta Maulana. Untuk saat ini pekerjaan gua sebagai developer, programmer di salah satu perusahaan swasta di Kota Bogor. Dan minat bakat gue sih lebih ke arah baca, anjing banget ya, keren banget ya, baca buku, Biasa aja. menikmati senja, kopi, ya pokoknya intinya hal-hal yang berbau sastra lah. Berarti anaknya penikmat senja, pecinta kopi, penendang bola. Kenapa jadi penendang bola ini? Oke, sekarang gantian dari lu berarti pengen. Ya, gua Muhammad Yusuf, dipanggil Ucup lah seperti biasa. Sekarang apa sih namanya? Bekerja Bekerja di. sebagai desain grafis di sebuah perusahaan yang cukup besar. Oh, waduh, cukup Jakarta. besar ya. Sebuah Jakarta. industri berarti. Betul. Oke, tempat. Si anak, aduh. Awal-awal nggak sedih. Calon-calon bener wis. Oke. Jadi di sini kita mau banyak kedepannya itu bakal ngebahas tentang keresahan-keresahan anak-anak muda lah ya. Betul. Anak-anak muda, remaja yang menuju dewasa, Dari percintaan, dari percintaan, Masalah dari hidup, masalah hidup, urusan keluarga. birahi, ya. Saya itu kayak Oke. gitu. Urusan birahi Ya. kan kadang emang anak muda tuh birahinya sangat kuat gitu. Betul. Nah tapi langsung ke topik aja berarti ya, atau mau gimmick-gimmick yang lainnya? Boleh. Karena kita podcaster Yang masih pemula. Jadi, aduh. Nggak Langsung ada aja, runtutan langsung. acara, kita harus ngebahas apa aja. Oke, jadi kita mulai bahas karena belum ada bintang tamu yang lainnya. Betul. Kita bahas dari keresahan diri kita sendiri dulu aja. Apa sih, Cup, yang bikin resah di kehidupan lu gitu buat di usia sekarang? Soalnya kan banyak dari anak-anak muda sekarang tuh ngerasa resah, katanya masalah keuangannya, masalah cintanya, nggak bisa kontrol emosi, nggak bisa kontrol birahi. Nah, keresahan apa sih yang paling besar di kehidupan lu gitu? Yang paling utama sih kayak, aduh, susah sih kalau mau cerita gitu. Aduh, sedih ya jadinya ya. Gatel. Jadi gatel. Aduh, yang pasti sih Ini berat banget. berat bos, gila nih. Apa yang bikin resah itu? Apakah masalah keluarga kah? Keluarga yang tidak suportif? Wah, keluarga saya selalu support. Selalu suportif. Keren juga keluarga berarti. Apa berarti yang paling resah? Tidak seperti keluarga Anda. Waduh. Aduh, jadi roasting keluarga jadi roasting keluarga. Keresahan paling mendasar sih mengenai masa depan sih. Masa depan. Pasti. Kenapa masa depan? Pasti lu juga ngerasain lah ya, kayak masa depan tuh kayak apa ya? Semakin lu kejar, semakin kau jauh. Kenapa humor industri banget ya, anjir? Gila, masa depan tuh anjir lah. Kenapa masa depan? Lu resah karena apa sih di masa depan tuh? Apa lu takut kehidupan lu di masa depan jadi gembel? Enggak, kalau Atau itu. apa? Karena ada yang sudah sukses tapi jadi gembel juga. Sokap tuh. Enggak kayak Maksudnya kan apa ya? Masa depan tuh kayak sebuah impian kan ya. Ya. Kita mau jadinya apa? Tapi kita tuh takut apa ya? Takut menyakiti orang, takut menyakiti diri kita yang di masa lalu gitu. Takut tidak menjadi apa yang kita mau di masa depan nanti. Masalah ekspektasi berarti. Betul. Masalah ekspektasi. Nah,
Selain masalah ketakutan yang ekspektasi lu itu, apa yang bikin lu resah lain? Ada gak atau memang cuman itu aja? Karir sih. Karir. Iya. Kenapa karirnya? Lu takut nggak naik jabatan atau mungkin ada yang harus lu kejar juga? Berarti masuknya masalah ekspektasi juga kalau kayak gitu. Iya. Duh, Jadi bingung. iya jadi dalam banget nih. Gila sih. Jadi Nesta kalau gimana? Kenapa jadi langsung nanya ke Aing? Ini kelihatan banget kan pemulanya. Saya sih pemula. Oke. Kalau keresahan dari gue sih sebenarnya kalau dari gue sendiri ya, gue itu resah ya sama sih masalah masa depan ya. Tapi masa depannya itu keluarga gue di masa depan nanti itu kayak apa? Yang pasti kayak gitu sih. Soalnya tujuan gue sekarang umur udah 21 tahun berarti. Gue udah 21 tahun. Ini tuh cuman beberapa langkah lagi gitu untuk gue bisa lebih mandiri lagi lah gitu. Betul. Dalam berkeluarga segala macam. Nah, yang jadi beban ke guanya itu bukan beban sih, lebih ke arah tanggung jawab yang mungkin nggak bisa gua emban ya. Bukan nggak bisa gua emban dan bukan nggak bisa tapi lebih ke arah takut untuk gua emban. Ke arah kayak berkeluarga tuh nanti gimana untuk calon gua nanti dan gimana keluarga gua di masa depan gitu untuk keluarga gua sekarang gitu, ibu bapak gua. Soalnya gua anak tunggal, jadi memang menurut gua itu tuh beban yang cukup berat lah buat gua ya. Soalnya beban anak tunggal itu kalau gua gagal ya udah gitu. Orang tua gua mungkin nggak punya harapan lagi. Betul. Kayak gitu sih. Sama gua ada rasa takut dan rasa resahnya itu apakah anak gua nanti itu bakal bangga punya bapak seperti gua. Berarti ketakutan mendasar diri Anda adalah Keluarga. Masalah keluarga. memang keluarga itu beban. Anda yang bukan keluarga kalau kayak gitu. Tapi Mohon maaf kepada yang punya keluarga ya. Saya juga punya keluarga. Oke. Nah, itu masalah keresahan. Nah, untuk mencapai kan enggak sah gitu, enggak fair kalau misalkan kita cuma resah doang tanpa memikirkan solusi dari keresahan itu. Betul. Lu resah tentang masa depan dari karir, udah gitu dari keluarga lu nanti, kayak gitu kan. Apa sih yang udah lu siapin gitu dari sekarang buat menuju atau mempersiapkan ke sana gitu. Soalnya kalau dari gua sendiri, Iya. gua tuh ngerasa kehidupan tuh ya kadang nggak berjalan sesuai ekspektasi yang tadi lu bilang. Betul. Nggak berjalan sesuai ekspektasi, ya udah gitu. Gua jadi nggak banyak berharap sama kehidupan. Ya udah jalanin aja, nothing tulus gitu. Kalau dari lu gimana? Ya, gue juga salah satu orang yang realistis ya sekarang tuh. Karena dulu tuh gue anaknya punya banyak impian banget, kayak dari SD tuh gue udah pengen jadi arsitek. Padahal gue belum tahu arsitek itu dalamannya kayak gimana. Tukang bangunan. Oke. Kayak gitu kan. Oke. Pas gue semakin dewasa, anjing kok arsitek tuh nggak segampang ngegambar rumah gitu aja gitu loh. Gue tahu konsep dasar arsitek itu waktu dari SD juga ditanya, emang kamu tahu arsitek itu apa? Tahu. Gambar bangunan. Oke. Kayak gitu. Ternyata lebih dari itu. Arsitek itu bukan hanya menggambar bangunan, ternyata ada aspek memberikan solusi untuk menciptakan sebuah bangunan yang yang memang terstruktur lah ya. Betul. Nah, makin kesini itu kayak makin sadar gitu loh. Kemampuan gua tuh tidak nggak sejalan. Tapi kan lu desainer kan otomatis lu juga belajar ngegambar dong. Tapi ilmu gua tuh otodidak dari gua juga sebenarnya lulusan SMK doang kan ya. SMK. Terus ilmu desain gua juga dari ini sebenarnya dari YouTube aja sih. Dari YouTube. Oke. Dan lumayan lah dari YouTube juga bisa kerja gitu. Berapa tahun ya gua kerja? Tahun pertama itu 2018, 2019, 2020, 2021. 4 tahun berarti. 4 tahun menjadi budak korporat. Budak korporat. Oke. Sebagai budak korporat saya mengatakan bahwa beban sekali hidup Anda jadi budak korporat. Sangat beban. Oke. Tapi apa yang lu lakuin buat ke arah sana? Untuk pertanyaannya itu kan saya lupa. Pertanyaan apa tadi?
apa solusi yang udah lu ya untuk mengurangi keresahan itu lah. Ketakutan itu udah bisa diredam sama lu tuh mulai dari sekarang dengan cara apa? Gila. Gue berdoa sama Allah ya. Oh, anaknya Islami banget emang ya. Ya yang pertama berdoa, yang kedua tuh usaha lah pasti. Usahanya itu loh apa? Menghela napas yang kedua kali. Tapi kita jauhin. Apa ya? Jangan dijauhin. Saking Sponsornya realis. tidak datang. Oke. Nah, saking realistisnya gue itu kayak nggak mikirin ke depannya itu mau jadi apa. Karena kayak dengan gaji gue yang sekarang itu kayak udah nikmatin aja gitu. Jadi lu intinya bersyukur sama apa yang ada lah ya. Terlalu bersyukur. Konsep bersyukur itu udah terlalu menempel di gue kayaknya. Jadi kayak Tapi kayaknya konsep bersyukurnya guys kalau menurut gue salah sih. Nah. Semakin lu bersyukur seharusnya lu semakin meminta lagi. betul, ya? betul. Itu. Karena Kalau sekarang- itu jatuhnya berarti pasrah bukan bersyukur. Nah, Iya kayak kan? Ikhlasnya ikhlas pasrah dong. Nah, konsep dasar gue berarti yang harus diperbaiki dong. Oke. Kalau dari lu sendiri, Mas? Jadi kalau keresahan gue itu tentang keluarga. Iya. Jadi dari umur Jadi sekitar keluarga lu tuh beban. Enggak Ya, enggak dong, tentu tidak beban. Oke, karena maaf mama. Jadi dari gua lulus sekolah dari awal umur 18 tahun, gua tuh mulai mempersiapkan masa depan gua tuh mungkin berpikirnya lebih kayak gimana caranya gua ngasilin duit, gimana caranya gua bisa mendapatkan duit lebih. Udah mulai berpikir kritis lah ya. Iya, berpikir kritis karena ada orang yang pernah bilang ke gua ya. Karena gua orang yang nggak bisa nabung. Orang yang paling susah banget buat nabung. Jadi ketika lu nggak bisa menyisihkan uang lebih banyak, maka lu harus menghasilkan uang lebih banyak. Betul. Nah, jadi disitulah gua mulai berpikir gimana caranya gua menghasilkan uang lebih banyak dengan memanfaatkan teman-teman gua. Anda. Aduh. Ya, pokoknya Brengsek. Ini pion kawan. ya, jadi gua ngajak kolaborasi beberapa teman gua untuk membangun sebuah bisnis, untuk membangun sebuah usaha bareng. Boleh kok disebut di sini? Iya. Sponsor. Oh, oke. Jadi gua punya bisnis kayak undangan digital, ada Yan Invitation, Betul. ada sosial media manajemen, Oza Kreatif. Betul. Terus ada foto studio karena di sini kita sedang di studionya, namanya Taalia Studio. Betul. Jadi kalau misalkan mau foto pre-wedding atau wedding, silakan hubungi nomor di bawah ini. Oke, di nomor di Edit bawah ya. ini. Diedit, jangan lupa editor terbaik. Ngangguk dong. Ngangguk dong. Siap. Kameranya digerakin kalau ngangguk. Digerakin. Maklum, kita masih tim yang ya gitu lah. Dibilang pemula juga enggak. Ya kita lagi menjual diri jadi prok banget lah di sini malah ya. The best. Jadi lanjut dong. Oke, jadi gua mempersiapkan semuanya itu supaya mengurangi keresahan diri gua. Dan akhir-akhir ini sih di umur hampir sebelum mau ke umur 21 tahun gua mulai Emang belum 21 tahun? udah, tapi kemarin di awal 2021 gue mulai belajar untuk mengenal orang lain. Karena dulu tuh gue termasuk orang yang ya kalau disebut introvert sih agak ngeri juga ya, enggak introvert lah. enggak. Susah untuk bergaul susah bergaul dengan lingkungan yang baru. Lebih ini mungkin ke nggak pengen ya. Ya, lebih kepengennya tuh nutup diri aja sih. Iya. Capek buat kenal orang Walaupun baru. punya bakat, bukan bakat ya apa sih? Walaupun punya keahlian buat ngobrol sama orang lain. Iya, tapi lebih kepengen nggak pengen aja sih. Iya. Tapi setelah gua mendapatkan gue jalan sama bapak gua di satu hari. Pacaran dulu sama bapak. Enggak dong, jalan. Kan jalan nggak harus pacaran. Bahkan temen aja. ya. Ya jadi intinya gue jalan bareng sama bapak gua. Jalan belum tentu jadian. Iya, jalan belum tentu jadian. Bahkan ada yang ditinggalin. Oke, lanjut. Jadi gua jalan sama bapak gua. Bapak gua itu mungkin dulunya itu adalah tipe orang yang supel dan banyak dikenal orang dan banyak kenal orang. Jadi kalau misalkan kayak gua punya bisnis clothing, Pak pengen jahit baju dong. Langsung tuh dia Ya langsung temennya, tiba-tiba bapak punya nih. Nah,
Nah, gua ngiri ke bapak gua tuh. Nanti kalau misalkan anak gua butuh sesuatu di masa depan nanti, gua bisa gak ya kayak gitu? Kalau misalkan gua tertutup terus kan gak bakal mungkin dong. Betul. Jadi otomatis gua belajar buat ngebuka diri gua supaya nanti anak gua tuh bangga, nih bapak aing lo kenal anak ya. Gitu. Anaknya main bapak banget ya. Suka bapak. Nah kalau lu sama bapak lu gimana cuy? Udah akrab. Kalau gua sih udah temenan dari lama sih, dari kecil ya. Gak usah diceritain. Brengsek bagus. Waduh. Bapak saya sangat baik, bapak saya. Tapi tidak berpendidikan. Oh, iya. Ya maksud saya itu nggak berpendidikan mungkin ya susah lah diselamatkan. Emang kan lulus SD. Aduh jadi pasti apa? Aduh. Oke, kita kembali ke topik. Kembali ke topik. Aduh. Ya, gue mengakalinya kayak gitulah. Gue belajar semakin gue banyak kenal sama orang, banyak ngobrol sama orang, semakin banyak ya relasi dan input yang masuk ke gue. Betul. Kayak gitu sih. Betul. Kayaknya itu juga yang harus diterapin di gua sih. Iya. Karena sekarang tuh kayak dulu SD, SMP, SMK. SMK. Awal-awal SMK tuh masih belum bisa ngobrol sama orang. Jadi kayak teman tuh ya udah sedikit aja gitu kayak Itu aja berarti lingkungannya ya. Masuk SMK kelas 2, kelas 3 di situ tuh kayak anjing ngobrol sama orang tuh seru juga gitu. Buat nambah relasi, pengetahuan dan pengalaman masing-masing ya kan. Gila sih pas gua lulus sekolah punya kendaraan tuh. Nongkrong kan balik malam. Oke. Nongkrong sama orang. Lu lah gitu. Ya, temennya itu lagi. Iya juga sih. Kita harus temenan, harus milih dong. Nggak mungkin juga maksudnya lu temenan sama orang yang istilahnya ya kalau ada obrolan kita nggak boleh pilih temen. Betul. Itu goblok sih kalau menurut gua. Statement kayak gitu tuh salah juga sih. Lu adalah cerminan dari temen lu kalau menurut gua. Wah, cuma Ya, kelihatan lah ya. Anjing semua. Berarti kita brengsek. Yeay, kita brengsek. Aku brengsek dan aku bangga. Kita harus pilih-pilih teman. Walaupun kita rajin ngopi bareng gitu. Ya, harus ada lah. Kita pulang tuh harus ada yang dibawa pulang kan? Betul. Itu masalah keresahan hidup ya. Selain itu selain masalah keresahan hidup otomatis ada juga keresahan tentang ya hubungan mungkin ya. Saya tidak ada keresahan sih. Itu hanya Anda ya. Satu wanita, dua masalah. Enggak dong, jangan disebut masalahnya. Oh iya. Lanjut. Disensor. Oke. Nanti di blur ya. Titit gitu. Oke. Jadi pasti masalah hubungan pasti ada dong. Coba lo ceritain dong. Ya kalau masalah lika-liku hubungan menurut gue sih udah jelas ada ya. Kak, ini buka-buka. udah pasti ada gitu masalah hubungan. Tapi ini kita bakal lanjut terus atau mau di podcast selanjutnya aja? Boleh sih di podcast selanjutnya. Kita di podcast selanjutnya aja ya kita bahas. Biar ada obrolan lagi. Iya. Biar kita tetap ada konten untuk Anda semua. Gak cuma teriak doang. Iya. Oke, mungkin cukup sekian. Nanti di pertemuan selanjutnya, di podcast selanjutnya kita bakal ngebahas tentang keresahan dalam hubungan. Dan lebih lancar lagi lah yang ngobrolnya. Iya, Gue juga masih terbata-bata gara-gara dikasih kopi 2 kan. Deg-degan anjing. Oke, mungkin cukup sekian. Betul. Gua kenapa harus betul anjing? Oke, cukup sekian. Gua Nesta. Saya Ucup. Sampai jumpa lagi di Limitasi Podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.